Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Oke, minggu lalu kita sudah membahas tentang menggambar model. Minggu ini kita akan mempelajari tentang gambar ilustrasi dengan keterampilan membuat gambar ilustrasi digital. Untuk itu, tonton video ini sampai habis ya anak ibu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini terus berkembang. Setiap kita membaca buku, majalah, novel, cerita, atau sejenisnya, sering menemukan gambar yang menyertainya. Gambar ini disebut dengan gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi salah satu fungsinya adalah untuk memperjelas maksud dan makna cerita melalui bahasa visual. Coba anak ibu amati gambar berikut ini. Ini adalah karya dari komikus terkenal Tatang Suhendra, Petruk, dan Garen. Apakah kamu tahu apa itu ilustrasi? Ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Tujuannya untuk memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Fungsi ilustrasi menghidupkan sebuah cerita. Manfaat ilustrasi yang pertama, menarik perhatian pembaca, mempermudah memahami suatu tulisan, sarana ekspresi ide atau pikiran, menjelaskan secara singkat tulisan atau cerita, meningkatkan estetika sebuah gambar sebagai sarana untuk komunikasi, hiburan, dan memperjelas konsep melalui gambar. Apa hubungan narasi dengan gambar? Gambar ilustrasi yang baik adalah ilustrasi yang dapat merangsang dan membantu pembaca untuk berimajinasi tentang cerita. Ilustrasi sangat membantu mengembangkan imajinasi dalam memahami narasi. Bentuk objek gambar ilustrasi terbagi menjadi 3. Pertama, manusia, hewan, serta tumbuhan. Tokoh manusia memiliki proporsi yang berbeda sehingga pada saat menggambar, kita perlu memperhatikan karakter dan memahami anatominya agar terlihat lebih wajar dan tidak terkesan kaku. Begitu juga dengan tokoh hewan yang memiliki proporsi dan anatomi yang berbeda. Jenis dan bentuk binatang yang dapat dikelompokkan menjadi binatang darat, udara, dan air harus masing-masing binatangnya harus dijelaskan. Kemudian tumbuhan. Tumbuhan dalam gambar ilustrasi dibuat dengan cara disederhanakan atau digambar detailnya. Jenis-jenis gambar ilustrasi. Yang pertama, ada kartun. Bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan, berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. Coba lihat di sebelah kanan, ada SpongeBob, Patrick, dan Squidward. Ayo, siapa yang suka nonton film SpongeBob? Yang kedua, ada karikatur. Menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan. Komik, rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat atau disebut dengan comic strip. Ilustrasi karya sastra. Karya sastra berupa cerita pendek, puisi, sajak akan nampak lebih menarik minat orang membacanya apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Fungsi gambar ilustrasi di sini bertujuan memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materinya. Bisa dilihat contoh di samping ya. Kemudian ini vignette. Pengisi dari sebuah cerita atau narasi dapat disisipkan gambar ilustrasi berupa vignette yang berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Proses menggambar ilustrasi. Step pertama, menentukan tema. Step kedua, menentukan jenis gambar. Step ketiga, menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. Step keempat, menggambar sketsa. Dan yang kelima, memberikan arsiran atau warna. Alat dan bahan. Menggambar ilustrasi dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Teknik kering
yaitu menggambar ilustrasi dengan teknik yang tidak perlu menggunakan pengencer air atau minyak. Sedangkan teknik basah, media yang digunakan untuk teknik basah antara lain seperti cat air, cat minyak, tinta, atau media lain yang memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Menggambar teknik basah. Berikut videonya. Menggambar teknik kering. Menurut cara pembuatannya, gambar ilustrasi terbagi menjadi dua, yaitu teknik manual dan teknik digital. Manual menggunakan pulpen sebagai alat gambarnya, sedangkan digital menggunakan komputer seperti CorelDRAW, Photoshop, PicsArt, dan lain-lain. Carilah gambar-gambar ilustrasi yang ada di koran dan majalah maupun buku pelajaran kalian. Kemudian foto dan kirimkan melalui WA Group, tulis nama dan kelas. Oke, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Kalau ada yang kurang paham, silakan tanyakan di WA Group. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.